Halo semuanya, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Senang banget kamu bisa meluangkan waktu buat nemenin kita lagi di sini, The Learner. Hari ini kita punya satu misi khusus yang lumayan menantang, tapi seru banget buat dibahas. Kita bakal ngebedah tumpukan sumber materi bisnis yang luar biasa menarik. Dan sumber yang kita pakai hari ini tuh bener-bener daging semua sih isinya. Bener banget. Misi kita hari ini adalah membedah materi pokok dari Rencana Pembelajaran Semester atau RPS Manajemen Bisnis, spesifik untuk pertemuan atau minggu ke-6. Fokus topik utama kita tuh seputar fungsi penggerakan atau actuating, terus ada motivasi, dan dasar-dasar kepemimpinan. Topik yang sering banget dianggap remeh, padahal ini jantungnya operasional. Nah itu, buat kamu yang lagi dengerin, kenapa sih ini penting buat kamu? Gini, entah kamu itu seorang manajer, calon pengusaha, atau sekedar anggota tim di kantor, sehebat apapun rencana atau planning yang kamu buat di atas kertas. Itu bakal jadi kertas doang kalau nggak ada yang gerakin. Persis, semuanya nggak akan terwujud tanpa kemampuan buat menggerakkan manusia di dalamnya. Jadi hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Betul. Dan ini tuh relevan banget buat ngebantu kita ngerti dinamika sehari-hari di tempat kerja. Oke, mari kita urai ini. Kalau kita ngomongin posisi actuating dalam fungsi manajemen, kan ada urutannya tuh. Setelah kita merencanakan atau planning, terus kita mengatur atau organizing, tahap selanjutnya itu ya actuating ini atau penggerakan, dan directing atau pengarahan. Tahap eksekusi berarti ya. Iya, kalau aku boleh pakai analogi ya, jika planning itu adalah peta jalannya, dan organizing itu proses merakit mobilnya, nah actuating ini adalah momen kita menginjak pedal gasnya. Analogi yang bagus banget. Tapi pertanyaannya, apa bedanya mengarahkan atau directing ini dengan sekedar menjadi bos yang suka main perintah? Kayak yang cuma bisa nunjuk-nunjuk itu loh. Yang sangat menarik di sini adalah, menurut sumber dari George Cartery yang kita bahas, directing itu sama sekali bukan sekedar ngasih perintah atau komando. Oh ya? Terus apa dong? Intinya, itu proses ngasih dorongan, membimbing, dan mengarahkan karyawan biar tujuan itu tercapai. Jadi, ini upaya buat menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat supaya efektivitas dan efisiensinya meningkat. Berarti lebih ke ngebangun ekosistemnya ya, bukan cuma nyuruh. Persis. Karena bahaya banget kalau perintah disampaikan dengan cara yang salah. Maksudnya, atasan mungkin ngerasa udah ngasih instruksi, terus bawahan di depannya ngangguk dan bilang, "Ya, siap Pak." Tapi di belakang beda cerita. Betul. Secara mental, mereka malah bilang, "Tidak, ada penolakan." Wah, penolakan mental ini ibarat mesin mobil yang berebut pas diinjek gasnya ya. Fisiknya kerja, tapi jiwanya nolak. Dan kalau itu terjadi, efisiensinya langsung terjun bebas. Masuk akal sih. Kita tahu kalau nginjak pedal gas itu penting banget. Tetapi bahan bakar dari mobil tersebut itu kan motivasi manusia. Tanpa bahan bakar ini, sehebat apapun mobilnya, ya pasti bakal mogok di jalan. Iya, dan ngomong-ngomong soal bahan bakar motivasi, ini ngingetin saya sama evolusi manajemen dari era scientific management ala F.W. Taylor. Bapak manajemen ilmiah itu ya, yang suka pakai stopwatch. Bener, sumber kita mencatat kalau metode Taylor ini memang sempat meningkatkan produksi secara fantastis. Kayak bener-bener ngerubah wajah industri saat itu. Tapi ada tapinya nih pasti. Ada. Efek sampingnya sangat merusak, yaitu menyebabkan dehumanisasi. Manusia itu cuma diperlakukan layaknya mesin. Mereka harus bekerja sesuai kartu cetakan tanpa kebebasan sama sekali. Ya ampun, bayangin aja tiap hari kerja kayak robot gitu. Makanya, ujung-ujungnya ya berujung pada kebosanan dan kejenuhan yang ekstrim. Dan dari situ, ada satu fakta yang sangat mengejutkan dari studi observasional di sumber kita. Fakta apa tuh? Ternyata, terkadang orang itu hanya benar-benar bekerja sekitar 49% dari hari kerja normal mereka. Tunggu, disinilah ini menjadi sangat menarik. 49% waktu terbuang sia-sia. Iya, kurang dari separuh hari. Sisanya habis buat hal-hal nggak produktif. Bentar, aku mau main jadi advokat iblis nih. Apakah ini berarti manusia pada dasarnya memang males atau ini sebenarnya adalah kegagalan mutlak dari sistem manajemen itu sendiri? Kalau kita langsung ngecap manusia itu pemalas, kita sebenarnya mengabaikan akar masalahnya. Masalahnya ada di sistem. Kalau kita mengacu pada teori kebutuhan Maslow, yang juga disebut di dalam sumber kita, Yang teori piramida kebutuhan itu kan? betul. Kalau kita bicara soal kompensasi, kayak gaji atau UMR, itu sebenarnya cuma memenuhi kebutuhan paling dasar dari piramida tersebut. Kayak cuma buat makan, bayar tagihan, biar nggak mati kelaparan gitu ya? Ya, gaji itu bikin orang mau datang ke kantor.
Tapi untuk mengatasi tragedi 49% dan dehumanisasi tadi, pendekatan yang murni transaksional itu nggak akan cukup. Berarti harus ada yang lebih dari sekedar uang. Harus. Pendekatan human relations atau hubungan antar manusia itu sangat krusial di sini. Pemimpin tuh wajib merancang tugas yang memberikan perasaan pencapaian pribadi, ada penghargaan, dan ini yang paling penting, rasa tanggung jawab. Oh, wow. Tanggung jawab yang ngasih makna ya. Berarti kalau karyawan ngerasa kerjaannya penting, persentase produktivitasnya bakal naik dengan sendirinya. Tentu, karena motivasi intrinsiknya udah nyala. Oke, ini ngasih gambaran yang jelas banget. Kalau motivasi itu adalah bahan bakarnya, berarti kepemimpinan atau leadership adalah seni mengemudikan mobil tersebut di lintasan yang sulit. Analogi yang sangat tepat. Tapi pertanyaannya, gimana tepatnya seorang manajer bisa menyuntikkan motivasi ini? Maksudku, apa sih DNA dari seorang pemimpin yang efektif? Menurut sumber kita, nggak semua orang tiba-tiba bisa jadi pemimpin yang jago kan? Betul. Makanya, sumber kita membedah karakteristik pemimpin yang efektif, sebenarnya ada 8 sifat utama, tapi ada beberapa yang benar-benar jadi fondasinya. Apa aja tuh yang paling utama? Yang pertama itu keberanian. Dan keberanian di sini maksudnya berani mengambil risiko untuk timnya. Lalu ada kemauan, yaitu memiliki tujuan yang sangat jelas. Tim tuh butuh tahu mereka mau dibawa kemana. Bener, kalau nahkodanya bingung, penumpangnya mabuk laut semua. Terus apa lagi? Yang ketiga, ini sering disalahpahami, yaitu intelijensi. Tapi ingat, ini bukan sekedar pinter akademis atau IPK tinggi, melainkan common sense yang baik. Kecerdasan praktis ya, ngerti baca situasi lapangan. Persis. Selain itu, harus ada integritas atau kejujuran moral, kritis dalam berpikir, dan pastinya kesetiaan terhadap tim. Oke, itu dari sisi sifat karakternya, tapi secara praktis gimana cara mereka ngelakuin actuating atau pergerakan ini tiap harinya? Ada panduannya nggak? Ada dong. Sumber kita ngasih 4 langkah praktis. Langkah pertama, selalu informasikan mengapa pekerjaan itu penting. Bukan sekedar ngasih tahu bagaimana cara ngerjainnya. Oh, ngasih gambaran besarnya ya, biar orang ngerasa kerjaannya punya impact. Ya, itu ngebangun makna. Langkah kedua, beri standar yang jelas. Bawahan itu butuh ukuran sukses yang transparan, biar nggak bingung. Setuju, kalau aturannya nggak jelas, orang malah jadi takut ngambil inisiatif kan? Betul banget. Nah, kalau terjadi kesalahan, ini masuk ke langkah ketiga. Koreksi kesalahan itu harus dilakukan secara edukatif dan persuasif. Berarti bukan dimarah-marahin atau dipermalukan di depan anak-anak lain ya? Nggak boleh, harus membimbing. Dan langkah keempat, ini puncaknya. Pemimpin harus berinteraksi dengan perasaan bawahannya. Perasaan gimana tuh maksudnya? Maksudnya, memberikan rasa partisipasi, ngebangun rasa bersatu, dan bahkan menunjukkan kasih sayang di tempat kerja. Jadi, apa arti dari semua ini kalau aku dengar penjelasanmu barusan? Apakah ini berarti seorang pemimpin bisnis modern itu harus kayak pelatih olahraga elit gitu? Pelatih olahraga elit, gimana tuh gambarannya? Ya, bayangin pelatih tim basket profesional. Dia kan sangat ketat ya, soal standar, latihan keras, dan hasil akhirnya harus juara. Tapi di saat yang sama, dia harus sangat peduli pada perasaan, tekanan mental, dan kesejahteraan psikologis tiap pemainnya. Hal ini memunculkan pertanyaan penting ya. Dan analogi kamu itu sangat memvalidasi poin dari materi kita. Karena interaksi atasan dan bawahan itu, seformal apapun perusahaannya, pada intinya adalah interaksi antar manusia. Tetap aja manusia yang ngobrol sama manusia. Betul. Tanpa mengetahui harapan dan perasaan bawahan, seorang pimpinan tuh bakal sangat sukar memberikan motivasi yang pas. Bener sih, ibarat ngasih obat tapi nggak tahu penyakitnya apa. Makanya, di posisi pimpinan, tidak ada ruang untuk ego jika tujuannya adalah efisiensi organisasi. Manajer harus mau nurunin egonya buat benar-benar dengerin timnya. Wah, nurunin ego demi efisiensi, itu insight yang tajam banget. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini untuk The Learner. Materi minggu ke-6 ini benar-benar ngajarin kita satu pelajaran krusial. Ya, bahwa secanggih apapun sistem yang kita bangun, Actuating itu harus dibangun di atas pemahaman tentang motivasi dan kepemimpinan yang memanusiakan manusia. betul sekali. Memanusiakan manusia itu kuncinya.
Makanya, dimanapun posisi kamu saat ini ya, entah kamu sebagai bos yang lagi megang kendali proyek, atau kamu sebagai anggota timnya lagi dengerin ini, memahami dinamika psikologis ini benar-benar jadi jalan pintas buat kamu. Jalan pintas buat bekerja lebih cerdas dan pastinya lebih bahagia di tempat kerja. Benar. Nah, sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, aku ada satu pikiran penutup yang pengen aku lempar buat kamu renungin. Apa tuh? Gini Fred, F.W. Taylor kan udah ngebuktiin ya kalau memperlakukan manusia layaknya robot itu emang bisa ningkatin efisiensi sesaat, tapi ujung-ujungnya menghancurkan motivasi jangka panjang. Iya, yang bikin muncul tragedi 49% tadi. Nah, di era modern ini, di mana kecerdasan buatan atau AI, terus tren kerja jarak jauh alias remote work, itu semakin memisahkan interaksi fisik kita. Pertanyaannya, seberapa besar sih tantangan pemimpin masa depan untuk tetap mempertahankan sentuhan manusiawi itu? Wah, itu tantangan yang luar biasa berat sih. Banget kan? Gimana caranya biar timnya nggak ngerasa terisolasi dan akhirnya kembali menjadi robot yang cuma kerja 49%, padahal kita cuma komunikasi lewat layar. Itu PR besar buat siapapun yang mau jadi pemimpin yang sukses di era digital ini. Pastinya. Coba deh kamu renungin itu. Oke, makasih banyak udah nemenin kita dalam sesi eksplorasi mendalam atas sumber-sumber yang luar biasa ini. Sangat berbobot dan membuka wawasan banget. Sama-sama, selalu seru ngebedah hal-hal krusial kayak gini. Terus kembangkan rasa ingin tahumu. Dan sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.